Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-7, ayat 1 sampai dengan 12. Salomo mendirikan istananya selama 13 tahun sampai seluruh istana itu selesai dibangunnya. Ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Dengan 4 jajar tiang kayu aras dan balok-balok kayu aras di atas tiang-tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan kayu aras, di atas balok-balok yang disangga oleh tiang-tiang, 45 balok jumlahnya. Setiap jajar 15 balok. Ada pula 3 jajar bingkai jendela berhadapan dengan jendela dalam 3 jajar. Semua pintu dan jendela berbentuk segi 4. Jendela berhadapan dengan jendela dalam 3 jajar. Ia juga membuat serambi bertiang, 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya. Di depannya ada serambi lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgasana, tempat ia mengadili. Balai pengadilan itu dilapisi dengan kayu aras dari lantai sampai ke langit-langit. Rumah kediamannya sendiri di pelataran lain di belakang balai itu juga sama pembuatannya. Salomo juga membuat sebuah rumah seperti balai itu bagi putri Firaun yang diambilnya sebagai istri. Semuanya itu dibuatnya dari batu pilihan yang dipotong sesuai dengan ukuran dan diratakan bagian dalam dan luarnya dengan alat pemotong, dari dasar sampai ke bagian atas, dan dari tembok luar sampai ke tembok pelataran besar. Bahkan dasarnya pun dari batu pilihan, batu-batu besar, dan batu berukuran 10 hasta dan 8 hasta. Di atasnya ada batu pilihan yang dipotong sesuai dengan ukuran, dan juga kayu aras. Ada 3 jajar batu yang dipotong dan 1 jajar balok kayu aras di sekeliling pelataran besar, sama seperti di pelataran dalam di rumah Tuhan dan di serambinya. Sahabat Alkitab, pembangunan istana Salomo seperti yang tergambarkan dalam perikop ini memang penuh dengan kesan kemegahan dan kemewahan. Kualitas bahan yang dipergunakan dalam pembangunan istana Salomo juga tidak kalah tingginya dengan bahan-bahan yang digunakan dalam pembangunan bait suci. Bahkan, lamanya pengerjaan istana Salomo juga memakan waktu yang hampir 2 kali lipat dari proses pembangunan bait suci. Namun, hal ini tidak serta-merta berarti nilai kepentingan istana kerajaan jauh lebih tinggi dibandingkan bait suci. Bagaimanapun, seperti yang sudah kita renungkan pada beberapa hari terakhir, bait suci memiliki pemaknaan nilai teologis yang begitu tinggi dan sangat erat bagi bangsa Israel yang jauh melebihi tingginya nilai dari kualitas material yang digunakan. Berdasarkan catatan kitab-kitab sejarah di dalam Perjanjian Lama, kedua bangunan ini pun dapat dianggap sebagai tanda kemandirian dan kemapanan bangsa Israel sebagai sebuah kerajaan baru di tengah-tengah kerajaan dari bangsa lain yang sudah ada jauh lebih lama. Pembangunan 2 bangunan megah ini pun dapat menjadi tanda mengenai keberhasilan proses diplomasi dari keluarga kerajaan Daud kepada bangsa-bangsa lain yang bersedia mendukung persediaan bahan-bahan bangunan berkualitas, hingga terselenggaranya proses pembangunan yang memakan waktu yang relatif lama tanpa adanya gangguan yang berarti dari bangsa-bangsa lain di sekitarnya.
Itulah nilai-nilai lain yang nampak dari pembangunan bait suci dan istana Salomo, yang mana semua ini pun hanya dapat terjadi karena perlindungan serta pemenuhan janji berkat Tuhan. Sahabat Alkitab, merenungkan proses pembuatan kedua bangunan yang memiliki nilai penting dalam kehidupan bangsa Israel kuno tersebut, entah itu bait suci dalam kehidupan spiritualitas bangsa Israel, maupun istana Salomo terkait identitas mereka sebagai sebuah kerajaan, telah membawa kita untuk juga menyadari bahwa itu semua hanyalah sedikit indikator keberhasilan yang gemilang yang mereka dapatkan karena Tuhan. Artinya, seluruh bangsa Israel pun tidak selayaknya berlaku congkak di hadapan Tuhan, seolah-olah semua itu merupakan hasil kinerja dan kemampuan mereka sendiri. Begitu pula dengan kita, yang juga perlu terus membangun kesadaran diri, agar tidak justru terjerembab pada kesombongan di tengah momen-momen kegemilangan dalam hidup yang sesungguhnya kita dapatkan karena peran Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas setiap kesempatan untuk beribadah di hadapan Engkau, baik di tempat yang megah maupun yang sederhana. Ajarlah kami untuk melihat nilai sejati dari rumah ibadah, dan kiranya setiap peribadahan kami ini dapat mendekatkan diri kami kepada Engkau. Ajarlah kami untuk selalu mengambil momen-momen beribadah dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya seluruh hidup kami, pekerjaan dan pelayanan kami itu dapat menjadi kemuliaan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.